Kalau misalnya teman-teman mahasiswa mengkritik dengan bahasa-bahasa yang sangar, misalnya tadi ada yang mengatakan revolusi, kan tidak mudah revolusi itu. Ada syarat-syaratnya yang cukup banyak secara sosial maupun politik. Revolusi itu walaupun sebagai bahasa dia sloganistik aja, tapi itu adalah niat yang dihasilkan oleh keadaan sosial, bukan karena voluntarisme orang maka ada revolusi. Nah, saya kira berbicara revolusi, saya sepakat bahwa revolusi itu bukan agenda yang mudah dikerjakan, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Anda mau melakukan revolusi, Anda mau melakukan reformasi, Anda mau melakukan tindakan perubahan, Anda mau menyalurkan aspirasi untuk menuntut presiden turun, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya tidak single faktor untuk bisa mencapai itu. Ada begitu banyak faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam perlawanan, salam revolusi kalau saya konsisten dengan itu insya Allah. Jadi saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bang Refli bahwa poin pembicaraan kita mengarah pada dua hal. Yang pertama mengenai survei LSI, di mana ternyata kepercayaan publik terhadap penanggulangan COVID berada pada angka 43% yang saya tangkap tadi. Kemudian yang kedua, saya kira tentu merespon rencana demo teman-teman PBHMI. Mohon izin saya menyebutnya dengan DIPO untuk membedakan antara DIPO dengan MPO di bawah kepemimpinan Ketum Abdul Muiz yang saya kira sudah sangat viral ya di media. Nah, saya kira bahwa ini adalah pembicaraan yang menarik pada malam hari ini karena berbicara mengenai penanggulangan COVID-19 yang kita ketahui bersama sudah berlangsung. COVID ini melanda negara kita lebih kurang 1,5 tahun menuju ke 2 tahun. Tetapi kita melihat bahwa betul-betul tidak ada kesungguhan, terkesan tidak serius pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi di dalam penanggulangan COVID. Banyak sekali ya yang menarik, terutama baik dari teman-teman mahasiswa tadi maupun yang dari Bang Rocky maupun Bung Uceng ya. Saya hanya mau menanggapi beberapa hal saja. Satu, soal kritik-kritik itu, saya kira memang ya kita semua saya kira kita sepakat ya, Bung Refli, saya, Bung Uceng, bahwa negara nggak usah khawatir lah gitu. Pertama, gerakan oposisi yang formal di parlemen lemah, ya kan? Cuman ada berapa? 10%. Tapi memang menarik ya, mengapa ada kalau kita lihat secara politik maupun secara hukum, secara politik kalau dari sudut pandang saya, pemerintahan ini sebetulnya dari segi politik cukup kuat gitu. Tapi memang agak menarik kok ada kesan tidak pede menghadapi apapun kritik yang muncul. Gitu. Apakah itu kesalahan membaca situasi yang sebenarnya misalnya, atau memang ada yang mereka takutkan gitu. Itu yang menarik. Tapi menurut saya stabilitas politik kan terjaga sekarang ini. Ekonomi memang buruk, tetapi kan ekonomi kita tidak seburuk 98 dalam arti pertumbuhannya sampai minus 17% misalnya. Dan sekarang ekonominya mulai naik lagi. Bahkan persepsi masyarakat kalau dari survei sebetulnya sejak dibukanya kembali PSBB, maksudnya sejak PSBB 2020 itu diakhiri sampai dengan kuartal pertama lah 2021, persepsi ekonomi masyarakat itu walaupun masih negatif, tapi negatifnya itu menurun. Sehingga masyarakat merasa ada perbaikan meskipun masih sulit gitu. Nah, mulai naik lagi itu seperti yang saya bilang ketika kasus COVID-19 ini kemudian naik lagi dengan amukan varian Delta dan sebagainya itu. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa mengkritik dengan bahasa-bahasa yang sangar, misalnya tadi ada yang mengatakan revolusi, kan tidak mudah revolusi itu. Ada syarat-syaratnya yang cukup banyak secara sosial maupun politik. Jadi pemerintah mestinya lebih tahu soal itu. Jadi
Mungkin ya persoalannya itu kembali ke dua soal, yaitu persoalan leadership dan soal kapasitas negara secara umum. Revolusi itu, walaupun sebagai bahasa dia sloganistik aja, tapi itu adalah niat yang dihasilkan oleh keadaan sosial, bukan karena voluntarisme orang maka ada revolusi. Nah, semua persyaratan itu sebetulnya ada di depan mata kita tuh. Yang diterangkan tadi oleh Jayadi juga menjadi referensi untuk melakukan aksi. Jadi kenapa orang aksi? Ya karena ada catatan kaki yang dibuat oleh Pak Jayadi, kan itu intinya kan. Dan bahkan itu harus dilanjutkan bahwa kan seluruh berita dalam 2 minggu ini itu buruk tentang Indonesia. Salah satunya berita baik adalah orang kaya bertambah. Itu yang mencengangkan. Jumlah orang kaya di Indonesia ternyata bertambah justru selama COVID. Lalu orang bertanya, oke, kalau orang kaya bertambah, harusnya status kita di dunia itu naik ke middle income country. Tapi justru turun ke lower income itu, atau middle lower income kan. Jadi ajaib, orang kaya bertambah, tetapi status agregatnya kita turun sebagai negara yang berpendapatan menengah ke bawah itu. Itu artinya disparitasnya naik tuh. Jadi berarti ada kelas menengah yang bukan naik ke atas tapi turun ke bawah. Jadi miskin, kan begitu cara melihatnya. Nah, ini hal yang justru mendukung teori revolusi itu karena ada pertentangan kelas di situ kan. Jadi seluruh data akademis membenarkan teori endgame. Jadi yang mendorong terjadinya teori endgame adalah bahan-bahan akademis, bahan-bahan ilmiah, bukan niat saya atau niat Rizal Ramli atau siapa. Kan itu intinya kan yang kita mau perhatikan tuh. Nah, sekarang kita coba bayangkan misalnya pemerintah masih menganggap bahwa ekonomi bertumbuh. Iya, tapi itu ketika 2 bulan lalu ketika belum masuk ke darurat dan konsumsi masih 60% menyumbang pada pertumbuhan, kan itu yang terjadi kan. Semua orang tentu keluarin uang terakhir karena menganggap Pak Jokowi bilang nanti kira-kira bulan Juni kita udah bebas dari COVID. Maka semua orang bergembira, dia spend itu. Sekarang tabungannya habis. Ada lebaran, orang maksa buat walaupun tabungan habis kita berlebaran itu beli sesuatu buat orang tua segala macam. Karena diberi janji nanti bulan Juni udah ekonomi membaik tuh. Apalagi indikatornya tuh motor, kredit motor booming lagi tuh. Iya, kan orang ingin beli motor baru karena berharap setelah itu ada perubahan ekonomi. Sekarang ketika mereka spend semua, akhirnya tabungan habis, ekonominya memburuk. Kan itu intinya. Karena itu mau dipoles, enggak, ekonomi tumbuh 7%. Oh iya, tumbuhnya itu dibandingkan semester per semester pada tahun yang berbeda tuh. Kalau mau lebih drastis lagi, bilang aja ekonomi tumbuh 1000%. Datanya apa? 1799 VOC runtuh. Jadi dibandingkan kuartal pertama 1799 ketika VOC bangkrut dengan kuartal pertama tahun ini memang 1000%. Tapi datanya dari 1799 ketika VOC bangkrut. Jadi terlihat bahwa pemerintah mau kasih kegemparan melalui headline bahwa Indonesia tumbuh 7%. Padahal faktanya tidak begitu. Jadi semua angka yang diterangkan hari ini itu memberi semangat untuk end game, dan itu yang ditangkap oleh mahasiswa. Jadi kalau saudara ngabalin bilang ya ngapain ada perubahan kok, kenapa kalian mau demo? Itu artinya, apalagi dia bilang ngikut Rocky Gerung. Ya artinya dia nggak paham cara membaca masyarakat kan. Dan itu yang menerangkan bahwa lingkar sorban itu tidak setara dengan lingkar otak. Jadi dianggap kalau lingkar sorbannya segitu, maka lingkar otaknya juga segitu. Enggak. Reverse logicnya di situ tuh. Tapi udahlah, itu saya kira kita sambut aja bahwa ada kegembiraan mahasiswa untuk memakai hak konstitusionalnya. Nah, saya kira berbicara revolusi, saya sepakat bahwa revolusi itu bukan agenda yang mudah dikerjakan, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, itu betul bahwa ada syarat-syarat. Misalnya dalam pemahaman saya secara sederhana bahwa di sana ada kepemimpinan, ada leadership ya, pemimpin revolusi itu sendiri. Kemudian ada ideologi yang menggerakkan. Kemudian ada momentum. Ini juga saya kira saya cukup dibantu oleh Bung Rocky bahwa sebenarnya situasi hari ini artinya bahwa sudah cukup sebagai syarat terjadinya revolusi. Nah, sekarang ya saya kira
revolusi itu misalnya gini, pendidikan kita hari ini yang porak-poranda, terutama di masa COVID, apakah kita tidak ingin menghadirkan satu ide, gagasan, gerakan yang melahirkan perubahan fundamental terhadap pendidikan kita? Yang kata Jokowi, revolusi mental, tapi mental. Kenapa? Karena tidak ditopang dengan pendidikan yang mengarah kepada revolusi mental yang dimaksud oleh Jokowi. Apa yang terjadi? Sederetan menterinya dalam catatan kita menjadi pelaku koruptor yang mengaku saya Pancasila, saya Indonesia dan sebagainya. Itu hanya topeng saja, ya kan? Itu seperti lagunya Peter Pan kan, buka dulu topengmu, siapa sebenarnya? Jangan aku Pancasila, saya Pancasila dan sebagainya, dengan lalu kemudian menganggap bahwa orang yang oposisi sebagai radikal dan sebagainya. Justru mereka dalam catatan saya mengaku Pancasila, tidak sedikit tangkap kasus korupsi. Apakah itu revolusi mental yang dimaksudkan? Kemudian hukum kita, yang saya kira banyak fakta yang mencengangkan. Apakah kita tidak ingin melakukan perubahan yang fundamental? Sistem perekonomian kita, kan gitu, yang membanjakan para borjuis, para kapitalis, para oligarki dan sebagainya. Apalagi sistem politik kita, yang bagi saya bahwa regulasi dilahirkan di DPR, yang saya kira proses untuk menjadi sana sudah bermasalah. Ini semuanya perlu kita ubah, perlu kita daur ulang, perlu kita perbaiki untuk mengharapkan anak cucu kita ke depan tidak mengalami persoalan yang sama dengan yang kita hadapi hari ini. Itulah bagi saya amal jariah, gitu. Karena orang yang meninggal, jadi izin Bung Rocky ya, Bung Rocky masih hidup ya. Jadi orang yang meninggal itu dalam perspektif Islam hanya membawa 3 hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua anak soleh, dan yang ketiga amal jariah. Dan bagi saya agenda diskusi, gerakan, sikap kritis yang kita lakukan sejauh ini itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang insya Allah akan memberikan manfaat. Nah itu menurut saya. Bagi saya adalah istana tidak menanggapi sesuatu secara proper, karena kemudian memang tingkat demokrasi, bayangan kita soal kebebasan berekspresi itu belakangan memang mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar di masa COVID. Yang kedua, saya percaya sebenarnya bahwa ini lagi-lagi bukan hanya sekedar soalan COVID. Ini bukan hanya sekedar soalan COVID. Soalan COVID hanyalah satu di antara sekian banyak persoalan. Jadi ada persoalan soal pemberantasan korupsi, ada persoalan soal pembunuhan KPK, ada persoalan soal autocratic legalism tadi, ada sekian banyak persoalan oligarki dan lain-lain sebagainya. Dan memaknai itu kan tidak bisa dengan single pintu masuk, ya, single pintu masuk bahwa seakan-akan COVID adalah penyebab dari segalanya itu, karena problemnya ini sebenarnya begitu banyak. Yang ketiga, saya mau bilang bahwa biar bagaimanapun, saya mengingatkan saja bahwa salah satu tingkat keberhasilan oligarki yang akan kita lawan itu, yang akan teman-teman mencoba melawan itu adalah kemampuan dia untuk memecah masyarakat sipil. Siapa yang bilang itu? Fedi Hadis. Silahkan Anda baca. Ketika Fedi Hadis mengatakan bahwa ya salah satu kapasitas kemampuan oligarki itu adalah ketika dia memecah masyarakat sipil. Sehingga agenda masyarakat sipil itu seringkali tidak tunggal. Agenda ketika ingin melawan kekuasaan itu seringkali tidak tunggal. Ya, berbeda dengan Soeharto. Karena kemudian di zaman Soeharto relatif itu bisa bersatu. Bahkan kemudian kalau kita baca Fedi Hadis, ya ada masa keemasan di mana ketika antara Mei 98 sampai Agustus 98 oligarki itu carut marut, kocar kacir, ya. Tapi kemudian Agustus sudah mengalami konsolidasi dan akhirnya menguat sampai sekarang. Nah, apa yang saya mau bilang, tantangan menjadi berlipat ganda. Tantangan menjadi berlipat ganda kenapa? Karena Anda mau melakukan revolusi, Anda mau melakukan reformasi, Anda mau melakukan tindakan perubahan, Anda mau menyalurkan aspirasi untuk menuntut presiden turun, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya tidak single faktor untuk bisa mencapai itu. Ada begitu banyak faktor. Jadi faktor masyarakat sipilnya harus kuat itu pasti, faktor dukungan dalam kasus 98 misalnya, dukungan marinir itu relatif membantu, faktor dukungan ketidakpercayaan pada Soeharto itu meninggi, ya, mundurnya 14 menteri itu sangat membantu. Nah, saya tidak tahu sebagaimana analisis teman-teman sekalian terhadap faktor-faktor itu sekarang kalau mau dipakai.
sejauh mana faktor-faktor itu bisa menggenapi apa yang ingin dibahasakan oleh teman-teman sekalian, untuk misalnya mengatakan mundur, tiba-tiba mengatakan apa-apa dan lain-lain sebagainya.